nilai optimum suatu fungsi objektif pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mungkin dulu di SMP kalian pernah ya belajar tentang persamaan linear dua variabel. Terus kemarin juga sudah bagaimana menggambar garis dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kali ini kita akan menggabungkan dari kamu harus bisa menggambar grafik linear pertidaksamaan linear dua variabel, terus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya, dan yang terakhir nanti kalian bisa menentukan nilai optimum. Optimum di sini bisa maksimum, bisa minimum tergantung pertanyaannya nanti ya. Nilai maksimum atau minimum dari DHP tersebut atau dari titik-titik pojok, titik-titik ekstrem yang ada pada DHP. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Matematika Wajib kelas 11. Ini pertemuan yang keempat ya. Yang pertama dulu hanya motivasi, yang kedua menentukan DHP, yang ketiga menentukan pertidaksamaannya, ini yang keempat menentukan nilai optimum fungsi objektif dari daerah penyelesaian SPT LDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Syarat dapat menentukan nilai optimum. Optimum di sini nanti bisa maksimum, bisa minimum. Ya, syaratnya adalah kalian pertama harus dapat menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan titik ekstrim atau titik ekstrim adalah titik-titik pojok pada DHP. Jadi kalau ada DHP nanti ada titik-titik pojoknya, itu namanya titik ekstrim atau sebut saja dengan titik pojok DHP. Cara menentukan nilai optimum, titik-titik pojok yang ada pada DHP itu kalian substitusikan ke fungsi objektif. Biasanya fungsi objektif itu sudah diketahui di soal. Contoh, yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif. Nah ini fungsi objektifnya diketahui, F sama dengan 3X plus 4Y dengan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini. 4X plus 3Y lebih kecil sama dengan 36, X plus Y lebih kecil sama dengan 10, X dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita gambar dulu. 4X plus 3Y, ini sumbu Y-nya. Nah, ini pertama, kalau X-nya 0, berarti kan Y-nya 12. Ini Y 12. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 36 bagi 4. 9, ini ke sini, garis yang ini. Terus DHP-nya yang mana? DHP-nya yang ke bawah, karena ini plus kali tandanya lebih kecil berarti min. Berarti DHP-nya yang di bawah garis, berarti yang ke sana. Terus ini juga X-nya 0, Y-nya 10, Y-nya 0, X-nya 10. Ini, berarti garis ini. Ini juga sama, yang DHP-nya yang di bawah garis, plus kali min. Maka berarti DHP-nya yang ini, di bawah garis ini, dan di bawah garis yang ini. Maka DHP-nya yang tengah-tengah sini. Karena ini pun dibatasi X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti di sebelah kanan sumbu Y, Y lebih besar sama dengan 0 di atas sumbu X. Berarti hanya ini. Nah, titik-titik pojoknya adalah ini. Ya, titik-titik ekstrimnya adalah ini. Ada titik A, titik B, C, D. Ya, titik A ini 0,0, titik B-nya ini 9,0, titik C-nya ini 0,10, dan titik D-nya yang akan kita cari perpotongannya. Ini A-nya tadi ini 0,0, B-nya 9,0, C-nya 0,10, dan D-nya dicari. Mencari titik D itu bisa dengan eliminasi atau substitusi.
Pertama garis yang tadi ya, ini garis ini adalah X plus Y sama dengan 10. Kita buat sama dengan X plus Y sama dengan 10 persamaannya. Terus yang kedua tadi ini 4X plus 3Y sama dengan 36. Ya, persamaan pertama kalikan 3, persamaan kedua kalikan 1. Ini semua kalikan 3 semua. Jadi hasilnya adalah 3X plus 3Y sama dengan 30. Yang kedua ajek, dikalikan 1. Dikurangkan supaya Y-nya 0. Dikurangkan. Berarti 3 dikurangi 4 adalah min X, 30 dikurangi 36 min 6. Maka nilai X-nya adalah 6. Nah, nilai X-nya adalah 6. Kalau langsung kamu masukkan ke persamaan X plus Y sama dengan 10, X-nya diketahui 6. Nah, X-nya diketahui 6, maka Y-nya pasti 4. Karena 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi titik D-nya adalah X, Y, 6,4. Ya. Jadi titik D yang ada di sini adalah 6,4. Jadi titik pojoknya atau titik ekstrimnya adalah tadi 0,0, 9,0, 0,10 dan 6,4. Nah, masukkan ke fungsi objektif yang ada pada soal tadi. Ini. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 3 kali 0 tambah 4 kali 0, 0. X-nya diganti 9, Y-nya diganti 0. Tinggal 3 kali 9. Karena ini 0, 27. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 10. 4 kali 10, 40. X-nya diganti 6, Y-nya diganti 4. 3 kali 6 ditambah 4 kali 4. Ini 18, ini 16. Ketemunya 34. Nah, karena pertanyaannya berapakah nilai maksimalnya, kalian bandingkan ini. Nilai yang terakhir yang sudah kita dapatkan dibandingkan. Antara 0, 27, 40, dan 34. Nilai maksimalnya adalah 40. Ya, jadi ketemunya 40. Sekarang contoh yang kedua. Perhatikan grafik dari darah penyelesaian dari SPLDV berikut. SPTLDV ya. Ini ada dua garis. Jadi ada dua persamaan. Di HP-nya di sini seperti agak mirip dengan yang tadi. Nilai objektifnya adalah ini. Darah yang diarsir adalah penyelesaiannya. Berarti di HP-nya yang di sini, yang arsir. Ini di HP. Jadi titik pojoknya adalah ini. 0,0, 8,0, 0,6 dan B-nya harus kita cari. Untuk mencari nilai B, kita harus tahu persamaan garis yang ini, persamaan garis yang ini. Ya, seperti kemarin. Ini, persamaan garis yang melalui ini. Berarti ini dulu. Berarti 6X plus 12Y sama dengan 6 kali 12, 72. Bisa dibagi 3, disederhanakan. Ya, dibagi 3 berarti ini 2X plus 4Y sama dengan 72 dibagi 3, 24. Terus persamaan yang lewat ini berarti 12X plus 8Y sama dengan 12 kali 8, 96. Disederhanakan dibagi 2, bisa ya. Ini 6, ini 4, ini 48. Nah, dikurangkan. Supaya ini hilang, dikurangkan. Berarti ini 2 dikurangi 6 min 4. 24 dikurangi 48 min 24. Berarti nilai X-nya adalah min 24 dibagi min 4. Ketemunya 6. Nah, X-nya udah ketemu 6. Kita masukkan ke persamaan 1 boleh, 2 boleh untuk menentukan nilai Y. Ini kita substitusikan X-nya yang sama dengan 6. Masukkan ke sini. Yang lebih mudah. 2X plus 4Y sama dengan 24. X-nya diganti 6. 2 kali 6 ditambah 4Y. 24. 2 kali 6-nya 12. Ini plus 4Y 24. Maka 4Y-nya adalah 24 dikurangi 12. Ketemunya 12. Maka Y-nya adalah 12 dibagi 4. Ketemunya 3. Maka titik B, koordinat titik B-nya adalah X, Y. X-nya tadi 6. Y-nya ketemu 3. 6,3. Nah, sekarang titik pojoknya adalah sudah kita temukan semua. Ini 0,0 nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa ya, karena pasti ketemunya 0. Yang lain saja. Ini A 0,6, B-nya tadi 6,3 di sini, C-nya adalah 8,0. Masukkan ke fungsi objektif yang tadi sudah ada di soal, 2X plus 5Y. Ini berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 6. Kalau 0 nggak usah diperhitungkan, langsung aja 5 kali 6, 30.
Terus X-nya diganti 6, Y-nya diganti 3. 2 kali 6 ditambah 5 kali 3. Sama dengan 12 ditambah 15. 27. Sekarang X-nya 8. 2 kali 8 ditambah 5 kali 0. Ini 0, berarti tinggal ini. 2 kali 8, 16. Nah, berapa kan nilai maksimalnya? 30, 27, dan 16. Nilai paling besar adalah 30. Maka nilai maksimalnya adalah 30. Nah, sekarang coba kalau kita tidak usah menggambar. Cara menentukan titik pojok tanpa menggambar grafik. Ini. Soal yang tadi misalkan. Soal yang tadi yang pertama. Misalkan tadi pertidaksamaan pertama kan 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 36. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 12. Y-nya 0, ini y-nya 0, x-nya 36 dibagi 4, 9. Pertidaksamaan yang kedua ini tadi x plus y lebih kecil sama dengan 10. X-nya 0, y-nya 10, y-nya 0, x-nya 10. Nah, karena sama-sama tandanya lebih kecil, ini tandanya lebih kecil, ini lebih kecil, maka yang dipakai kita bandingkan yang sama-sama kecil ini 0,12, ini 0,10. Nah, yang kecil kan berarti 0,10, maka kita pakai ini 0,10. Ini titik pojok berarti titik ekstrem. Ini bukan. Sekarang yang ini 9,0 dan 10,0. Yang kecil adalah 9,0, berarti ini bukan titik ekstrem. Maka kita pakai 9,0 ini. Nah, sekarang cara menentukan titik potong kedua garis yang tadi sama seperti yang tadi, pakai eliminasi atau substitusi ya, seperti tadi. Ini sudah sama-sama 3y. Ini tadi sudah pertidaksamaan pertama aja, pertidaksamaan yang kedua kalikan 3 langsung. Pertidaksamaan kedua kali 3. Berarti yang ini langsung kali 3. 3x plus 3y sama dengan 30. Yang pertama ajek sudah kita dapatkan, kalau dikurangi langsung ini hilang. 4 dikurangi 3, 1. 36 kurangi 36. X-nya 6. Maka Y-nya masuk ke sini. X-nya 6, Y-nya berapa supaya sama dengan 10? Y-nya 4. Ya, berarti 6,4. Maka titik pojoknya seperti tadi, titik pojoknya adalah 0,10, 9,0 dan 6,4. Masukkan fungsi objektif seperti tadi. Tinggal ini x-nya diganti 0, y-nya diganti 10, 40. 3 kali 9, 27. 3 kali 6, 18. Ditambah 4 kali 4, 16. Ketemu 34. Nah, ini yang paling besar adalah 40. Nah, berarti maksimalnya 40. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.